Baik, oke. Sekarang kita ketemu lagi di chapter 2. Welcome back to chapter 2. Fungsi and graph. Function and graph. Kita langsung saja. Ya, ini dia mengenai bab 2 fungsi dan graph, ya. Chapter selanjutnya nanti akan melanjut ke line, parabola, dan sistem, ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai aljabar dan aplikasinya, ya. Ya, oke, kita selanjutnya ke slide berikutnya, ya. Ini mengenai bab 1 sampai 17. Next, ini mengenai objektif daripada bab ini, ya. Isinya mengenai bagaimana kita memahami apa itu fungsi dan domain, ya. Memperkenalkan jenis-jenis fungsi, ya. Memperkenalkan penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian, ya. Lalu inverse fungsi, ya, dan sifat-sifatnya, persamaan fungsi, ya, persamaan grafik dan fungsi grafik, ya. Lalu simetri terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga bentuk daripada graf dari 6 fungsi dasar, ya. Oke, selanjutnya ini mengenai outline-nya, ya. Outline-nya dari pembahasan kita, yaitu kita mengenai fungsi khusus, kombinasi fungsi inverse, graf dalam koordinat rectangular, ya, simetri, dan translasi dan refleksi, ya. Oke, kita langsung masuk ke fungsi, ya. Jadi fungsi itu apa sih, ya? Jadi fungsi itu dia yang melakukan suatu terhadap input untuk menjadi output, ya. Dia melakukan sesuatu itu ya berupa suatu tugas lah. Tugasnya ya tertentu tergantung fungsinya, gitu, ya. Nah, kumpulan daripada semua input itu dinamakan domain dari suatu fungsi, ya. Ya, domain dari suatu fungsi. Jadi inputnya itu dinamakan dengan domain, ya. Sedangkan hasilnya, ya, himpunan semua hasilnya itu dinamakan dengan ring, ya. Himpunan inputnya itu namanya domain, himpunan outputnya namanya ring, ya. Oke, ya. Equality of function, ya. Jadi dua fungsi f dan g adalah sama. Dikatakan sama jika domain f sama dengan domain g, ya. Dan hasilnya fx juga sama dengan gx, ya. Jadi begitu, ya. Dua fungsi dikatakan sama jika domainnya sama dan outputnya juga sama. Oke, langsung lagi. Menentukan equality fungsi, ya. Di sini ada fungsi seperti ini, ya. Fx x plus 2 x min 1, ya. Gx x plus 2 a dan gx, ya. Kita di sini disuruh menentukan fungsi mana yang sama, ya. Fungsi mana yang sama. Oke, ya. Jadi fungsi ini kita lihat dulu, ya. Fx, ya. Ya memang ini kalau secara langsung ini kita hilangkan, dia menjadi fx itu sama dengan x plus 2, ya. X min 1 x min 1 ini dihilangkan, jadi fx itu sama dengan x plus 2. Jadi kalau dilihat ini sama dengan x, tapi sebenarnya beda, ya. Karena kalau
fungsi ini kalau kita pergunakan X sama dengan 1, ya, X-nya itu 1, ya, maka jadi kalau X-nya 1 berarti di sini 1, ya. Maka F1, ya, F1 itu sama dengan berapa? Jadi per 0. 1 dikurang 1 per 0. Jadi ini per 0. Ya. Nah, jadi per 0 itu tidak didefinisikan karena kita bicara bilangan real. Ya. Tidak didefinisikan atau biasanya ditulis dengan walaupun ini X min 1 juga 0, ya. Jadi apapun yang per 0 itu tidak didefinisikan. Jadi ditulis dengan tanda seperti ini, gitu ya. Kalau ini, kalau X-nya 1, maka G, ya, X-nya 1, maka dia akan sama dengan 3. Ya. Jadi beda, ya. F1 dengan G1 itu beda. Nah, kalau sekarang kalau H, kalau X sama dengan 1 dia 0. Ini kalau 1 dia nilainya adalah 0, ya. Karena X sama dengan 1 dia adalah 0. Kalau ini K sama dengan 1, dia akan sama dengan 3. Iya. Jadi kalau X sama dengan 1, maka G akan sama dengan K, ya. Jadi sorry sebentar. Oke, ya. Kalau kalau X sama dengan 1, ya, maka dia akan sama dengan K1, ya. Itu sama dengan 3, begitu ya. Ya, kalau selain 1, ya, selain 1 ya, misalnya berapa ya, ambil aja nilainya 2 lah, gitu ya. Nah, selain 1 kan 2, ya, ini 2 berarti 4, ya kan. Nah, kalau misalnya kita ambil 2 ya yang tidak sama dengan 1, berarti kalau F-nya itu katakan X-nya 2, maka dia hasilnya adalah 2 kurang 1, 1, ini 1, 2 tambah 2, 4. Ya. Kalau G-nya 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau H, X-nya 2, berarti X-nya bukan sama dengan 1 kan, ya. Maka berlaku yang ini, ya. 2 tambah 2, 4, gitu ya. Ya. Kalau K yang tidak sama dengan 1, nah, dalam hal ini diambil X-nya adalah sama dengan 2, adalah sama dengan 4 juga. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini kalau untuk X tidak sama dengan 1 sama. Tapi kalau X yang sama dengan 1 hanya G dan K saja. Ya. Jadi di sini fungsi yang mana fungsinya yang sama, yaitu fungsinya adalah fungsi G dan K, ya, karena G dan K ini berlaku untuk X sama dengan 1 dan juga X yang bukan sama dengan 1, ya. Ya kan tadi kita lihat sudah bahwa yang sama dengan 1 sama semuanya nilainya,
gitu ya. Nah, kalau yang satu hanya G dan K saja, ya berarti yang sama adalah G dan K. Ya. Jadi begini ya, sama ya. Jadi ini sudah saya jelaskan seperti yang tadi. Ya. Nah, jadi dia tidak akan sama dengan satu. G ini ya. Oke, tapi kalau G untuk X sama dengan 1, maka G 3, 1, 0, K 1, 3. Jadi G sama dengan K. Ya. Oke, lanjut lagi. Mencari domain. Ya. Mencari domain dan nilai fungsi. Ya. Oke ya. Jadi ini ambil Gx sama dengan 3x kuadrat min x plus 5 ya. Ini bilangan real dapat digunakan untuk x sehingga domain daripada G adalah semua bilangan real. Ya. Jadi domain daripada x adalah semua bilangan real. Ya. Jadi kalau x-nya itu kita ganti dengan z, ya dia menjadi gz kuadrat min z plus 5. Nah, kalau x-nya kita ganti dengan r kuadrat, ya sama. Ya. Jadi z-nya, x-nya ini kita ganti dengan r kuadrat, jadi r pangkat 4. Kalau x-nya kita ganti dengan x plus h, ya x plus h 3, x plus h kuadrat, bin x plus h plus 5. Ya. Nah ini, jadi sini kan ini x plus h kuadrat kan sama saja x plus h dikali x plus h ya. Jadi ini x plus h ya dikuadratin ini kan sama saja dengan x plus h dikali dengan x plus h gitu ya. Jadi x dikali x itu sama saja x kuadrat ya. X dikali h sama saja x plus xh, ini juga xh, jadi 2xh ya. Nah, ini adalah h kali h adalah h kuadrat lalu dikalikan dengan 3, hasilnya adalah yang ini. Oke, lagi next ya. Ini contoh fungsi dimen ya. Nah, jadi di sini ada persamaan P sama dengan 100 per Q. Jadi di sini menggambarkan hubungan antara harga per unit suatu produk tertentu dengan banyaknya unit dari suatu produk di mana yang consumer beli. Ya. Jadi demand itu produk di mana konsumer itu yang akan membeli setiap minggunya ya, pada harga tertentu, pada suatu harga tertentu. Jadi menulis fungsi demand-nya ya, Q ya begini ya, ini fungsi demand-nya ya. Oke. Ya, jadi domainnya itu adalah Q. Jadi kalau dibuat ya misalnya ini ya, ini key-nya ini adalah domainnya. Nah, ini ringnya P. Ya, jadi kita lihat di sini kebetulan P-nya itu adalah 100 per key. Ya. Jadi kalau key-nya itu katakan 1, maka dia 100 misalnya ya. Kalau misalnya di sini 1, dia 100 tinggi katakan di atas. Ya. Misalnya di sini 100. Ya. Jadi titiknya ada di sini. Kalau 1, kalau key-nya 1 dia 100. Kalau key-nya 2, ya key-nya 2 berarti 50, berarti setengahnya ya kan. Nah, kira-kira di sini lah. Kalau key-nya 3, agak susah ya. Jangan 3 tapi 4 lah. 4 berarti 25. 3, 4 berarti 25 kan. Nah, ini 25 di sini. Nah, 150, 25. Kira ada di sini. Kalau 5,
5 ya. 100 dibagi 5 adalah 20. Tunggu, sini 4, 100 bagi 4. Oh, salah ya. Tuh. Ini kalau X-nya 1, berarti di sini 100 ya. Kalau 2, berarti P-nya 50. Ya, 50 nih. Nah, 50. Kalau 4, berarti 25. Ya, oke. Jadi nggak ditulis sih. Ya, jadi ini kalau 4. Kalau 5, berapa? Kalau 5, 100 bagi 5, 20 ya, kira-kira di sini lah katakan. Ya, sini gitu ya. Kalau 10, berarti kira-kira jaraknya 2 kalinya. Ini 5, berarti sekitar sini lah. Ini 10. Jadi 100 dibagi 10 adalah 10 ya, kira-kira di sini nih. Dan seterusnya ya. Kalau 20, wah, jadi terlihat grafiknya itu ya. Grafiknya itu bentuknya begini. Ya. Nah, ini dinamakan grafiknya grafik eksponensial ya. Oke, terus gitu ya. Tapi dia tidak akan pernah menempel dengan sumbu Y-nya. Ya, karena kalau X-nya 0, maka dia tidak berlaku. 100 0, maka tidak terdefinisikan. Ya, jadi fungsi demand ini seperti ini. Jadi fungsi demand jadi kalau ya, ini kan P ini price ya, Q ini permintaan. Jadi kalau permintaan itu bertambah, maka harga turun. Ya, kalau permintaan bertambah, maka kalau harganya bertambah, maka permintaannya berkurang. Nah, jadi kalau suatu produk kalau harganya dinaikkan, maka cenderung demand-nya berkurang. Nah, itu hukum mungkin kalau di ekonomi mungkin ya disebut dengan hukum supply demand mungkin ya. Next ya, fungsi spesial ya, khusus ya. Yang di sini ada fungsi konstan ya. Jadi contohnya di sini adalah Hx plus 2. Ya. Jadi di sini artinya berapapun nilai X, itu nilainya adalah 2. Kalau X-nya 10 ya 2. Kalau X-nya min 35 ya 2. Kalau hanya itu X plus 3 ya 2. Nggak peduli dia. Maka di sini karena dia 2 ini konstan. Nih. Kalau disebut dengan konstan. Konstanta. Jadi atau disebut dengan fungsi konstan. Jadi kalau dibuat grafiknya fungsi konstan ya. Ini X-nya. Ya. Ini Y-nya. Ya. Ini Y-nya. Ya. Dimana Y-nya ini adalah fungsi daripada X. Gitu ya. Fungsi daripada X ya. Y fungsi daripada X atau Y Hx sama juga ya. Jadi fungsi itu bisa dinyatakan dengan F, H gitu ya. Nah ini dia konstan, karena konstan dia kan cenderung datar ya. Kalau ini 2 ya berarti sini dia mau memotong di sumbu Y di titik 2. Berapapun nilai X, Y-nya selalu 2. Ya, terus oke. Next. Fungsi rasional ya. Jadi fungsi rasional ini ada contoh lagi fx x kuadrat min 6x per x plus 5 ya. Ini adalah fungsi rasional. Kenapa disebut fungsi rasional? Karena bagian bawahnya atau denominatornya sudah berbentuk polinomial, bukan berbentuk akar ya. Kalau berbentuk akar itu namanya irasional ya. Jadi harus dirasionalkan dulu ya. Nah, ini adalah fungsi rasional ya.
Nah, di sini Gx 2x plus 3 adalah fungsi rasional juga, ya kan, dia Gx 2x plus 3 itu sama saja 2x plus 3 per 1. Ya. Oke, selanjutnya fungsi absolut, ya. Suatu fungsi absolut, dia nilainya bisa berupa x atau min x. Jadi kalau x absolut itu bisa x min x. Ya, jadi kalau x-nya lebih kecil atau sama dengan 0, maka nilai absolutnya adalah x. Kalau x-nya lebih, oh ini salah ini ya. Nah, ini bukan, ini tandanya terbalik ini harusnya begini nih. Ini harusnya lebih besar sama dengan ya gitu ya. Jadi kalau nilai x-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka absolut dari x adalah x. Kalau x-nya lebih kecil dari 0, maka absolut x itu sama dengan min x. Ya. Ini pernah dibicarakan di bab sebelumnya. Ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan lebih detail lagi. Ya, silakan lihat di chapter 0 kalau tidak salah. Ya, bisa dilihat di video di chapter 0. Oke, ya next. Nah, ini ada contoh mengenai genetik ya. Di sini ada dua babi hitam ya. Dia ini di apa ya? Dipelihara ya. Dipelihara dan sehingga dia beranak pinak ya. Beranak menghasilkan 5 ya. 5 turunannya ya. Dari 2 menghasilkan 5. Nah, 5 anaknya ya, melahirkan 5 anak ya. Di sini menunjukkan probability bahwa P dari R yang dilahirkan itu akan berwarna coklat dan yang lainnya berwarna hitam. Ya, yang anaknya itu, kelahirannya itu, dia bisa berwarna coklat dan yang lainnya akan berwarna hitam. Mengikuti fungsi daripada ini, fungsi R. Ya. Jadi R itu menyatakan kelahiran daripada banyaknya, menyatakan kelahiran daripada turunannya babi itu. Ya. Jadi menyatakan ini. Jadi di sisi sebelah kanan ini, ya, sisi sebelah kanan, ya, dan P di sini menyatakan suatu fungsi, ya, fungsi terhadap R. Ya. Di sisi sebelah kanan, jadi di sisi sebelah kanan, jadi di sisi sebelah kanan, P menyatakan suatu fungsi, ya. Jadi fungsi itu jadi sebuah aturan, ya. Aturan bentuk fungsinya begini ya. Dan yang di sebelah kiri ini P ini ya. Ini suatu variabel yang nilainya bergantung kepada R. Ya, jadi makanya ini disebut dengan dependent variable karena besarannya bergantung kepada nilai R. Ya. Domain daripada P adalah domainnya itu adalah R. R-nya itu nilainya dari 0 sampai dengan 5. Ya, jadi dalam hal ini, babinya itu melahirkan anak 5 dan tidak. Di sini dikatakan dia tidak lebih daripada 5. Ya. Nah, sekarang carilah probability 3 bayi yang berwarna coklat. Ya. 3 bayi yang berwarna coklat. Jadi kalau 3 bayi tinggal kita ganti aja. Kalau P-nya 3, ya, R-nya kita ganti dengan 3. Karena R ini menyatakan bayi babi yang lahir yang berwarna coklat atau abu-abu. Ya. Jadi kita ganti dengan 3, R-nya ini semua kita ganti dengan 3.
Ini faktorial ya. Tanda seru ini menyatakan faktorial. Tahu ya faktorial. Jadi kalau faktorial, kalau misalnya 3 faktorial itu misalnya adalah 1 kali 2 kali 3 ya. Jadi nilainya adalah 6 gitu ya. Jadi kalau 5 faktorial ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya, kalau 5 faktorial gitu ya. Oke ya. Ya ini ya. Jadi 3 faktorial itu 6 ya. 2 faktorial 4 ya. Dari itu hasilnya adalah ini. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya. Next, kombinasi fungsi ya. Jadi kalau ada 2 fungsi, katakan di sini adalah fungsi f dan g ya. Jadi kalau fungsinya itu dijumlahkan, f tambah g dari suatu domainnya ini x, itu sama saja fungsi x ditambah dengan fungsi g ya. Fungsi f terhadap x ditambah fungsi g terhadap x. Begitu juga dengan subtraction atau pengurangan, perkalian ya, fg jadi suatu fungsi x sama dengan fx dikali dengan gx. Begitu juga untuk pembagian ya, tapi dengan catatan gx tidak sama dengan 0. Nah ini ada lagi kombinasi fungsi ya. Jadi kalau fx nya adalah 3x min 1 dan gx nya x kuadrat plus 3x, suruh nyari ini ya. Suruh nyari ini gimana ya. Jadi ini adalah sama kan ini fx plus gx ya. Jadi f plus g terhadap fungsi x itu sama dengan fx plus gx. Jadi fx nya adalah ini. Jadi di sini 3x min 1 itu ya, dalam kurung lah, ditambah x kuadrat plus 3x ya, 3x gitu ya. Sama dengan berapa? Jadi di sini 3x ya, sini min 1 plus 3x kuadrat, jadi sama saja x kuadrat ya, 3x 6x ya, min 1 ya. Ini untuk yang f plus gx. Begitu juga ini ya, ini juga sama. Oke ya, ini juga sama juga ya. Ya jadi ini samanya sama saja setengah kali fx ya, kali fx ya. Oke ya, tumben ya nulis huruf f nya bagus ya. Jadi setengah fx nya adalah 3x min 1, jadi sama dengan 3x per 2 gitu ya, dikurang setengah. Oke ya, ini juga sama juga, yang B, C dan D sama ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti, tulis saja di komentar ya, sebisa mungkin saya jawab nanti. Next. Oh ya, ini tadi penjelasan yang tadi ya, sama ya. Ini kalian bisa lihat di sini kalau ada yang belum jelas. Ini tentang komposisi saja ya. Jadi komposisi ya. Jadi suatu fungsi itu adalah sama saja memetakan dari satu daerah ke daerah lain dengan suatu fungsi tertentu ya. Misalnya sini adalah nilainya x ya, dia difungsikan kemari ya menjadi dengan menggunakan fungsi f misalnya ya. Hingga hasilnya adalah
fx ya. Nah, jadi kalau yang dinamakan dengan komposisi ya, itu sama saja fungsi daripada gx ya. Jadi x ini dipetakan terhadap g ya, hasilnya dipetakan lagi terhadap f ya. Jadi di sini dia dua kali ya, misalnya di sini x gitu ya, ini x nilainya tuh. X dipetakan ya, kembali oleh suatu fungsi g ya, ini ya, g menghasilkan hasilnya adalah gx ya, hasilnya gx, lalu dipetakan lagi ya, menjadi suatu fungsi yang namanya ini ya, f. Nah, jadi domain daripada ini adalah ini ya, fg. Nah, inilah fg ya. Jadi domain daripada pemetaan ini adalah yang ini x, domain daripada ini adalah gx ya. Ring daripada fungsi g adalah ini maksudnya. Ring daripada fungsi f ini adalah ringnya. Oke ya. Ini f ini. Oke. Ya. Next ya. Nah, di sini ada contoh-contoh lagi. Di sini ada fungsi f dan fungsi g dan fungsi h ya. Nah, di mana h ini adalah nilainya absolut ya. Jadi kita tahu tadi absolut itu punya dua nilai ya. Kalau absolut p berarti dia bisa p bisa min p ya, tergantung nilai p-nya. Ya. Jadi di sini misalnya f gp ya. Jadi gp-nya adalah yang ini. Lalu petakan lagi ke f ya. Jadi gp-nya adalah yang ini, jadi ini sama dengan. Nah, ini di sini ada ya. Jadi gp-nya adalah 2p plus 1. Jadi f domainnya sekarang adalah 2p min 1. Nah, bentuk fungsi p adalah p kuadrat plus 4p min g. Kalau p, nah sekarang p-nya ini diganti dengan 2p plus 1. Nah, p-nya diganti dengan 2p plus 1. Jadi di sini 2p plus 1 kuadrat ya, plus 4, 2p plus 1 min 3 dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Nah, ini sama saja f komposisi g p gitu ya. Nah, ini sekarang 3 nih, f g h ya. H-nya adalah ini. H-nya adalah ini ya. Jadi AP-nya adalah P ya, absolut. P absolut. Lalu difungsikan terhadap G. Jadi 2 mana tadi? P-nya dulu ya kan. Ini H, di sini F gitu ya. Lalu G gitu ya. Hanya HP adalah P. P absolut. Nah, ini kurang yang produk yang ini. Nah, jadi G domainnya P absolut. Sedangkan G fungsinya adalah ini 2P plus 1. Jadi di sini F ya. Nah, jadi kalau G domainnya P adalah 2P plus 1 ya. Jadi kalau domainnya kita ganti dengan absolut P, hasilnya adalah 2P absolut plus 1. P absolut plus 1 ya. Lalu F nya fungsinya begini ya. Jadi ini 2P plus 1 kuadrat plus 4 dikali 2P plus 1 ya ini ya. Nah ini ya. Jadi mana ya? Oh, nggak ada di sini ya. Oke, jadi ini 2 absolutnya. Oke.
2P plus 1 kuadrat gitu ya. Ini nulisnya emang agak susah karena pakai mouse ya. Ditambah 4 dikali P, P-nya yang ini ya, 2 absolut ya. Nggak mau tidak mau ini nulisnya harus sabar ini ya. Dikurang G, dikurang 3 ya. Yap. Ya, dari ini dikalikan ya, 2P plus 1 kuadrat ini sama aja 2P plus 1 dikali dengan 2P plus 1 ya. Jadi hasilnya nanti adalah ini. Oke ya. Ya ini gampang yang 3G1 ya. Seperti ini. Next. Fungsi inverse ya. Jadi fungsi inverse itu fungsi kebalikannya. Jadi ya ini f fungsi inverse x itu sama dengan x ya. Jadi kalau misalnya x ya, nah, ini dipetakan terhadap suatu fungsi ya, katakan dipetakan ini fungsinya adalah f gitu ya, sehingga menghasilkan fx ini ya. Nah, yang dimaksud dengan inverse fungsi itu dari sini kemari, jadi kembalikan lagi. Nah, ini adalah fungsi inverse atau ditulis dengan f-1 ya. Dia mengembalikan ini menjadi domain. Tadi kalau fungsi ini ya awalnya ini yang domain, nah ringnya ini ring atau daerah hasil ya. Nah kalau dalam inverse hasilnya ini atau ringnya ini menjadi domain. Ini adalah daerah hasilnya ya, di sini kan ya, dikembalikan ya. Oke ya. Nah dari ini begini ya. Jadi kalau fx ya ini ke sini, lalu difungsikan inverse, dia balik lagi ke sini. Ini adalah sama dengan x. Kembali lagi. Nah ini misalnya ada contoh ya. Ini ada fungsi linear ya, one to one atau 1 ke 1 ya. Carilah fungsi inverse daripada fx ax plus b ya. Gimana ya? Fungsi inverse daripada ax plus b ya. Jadi di sini gimana ya menyelesaikan fungsi linear, carilah fungsi inverse ya. Nah, fungsi inverse ya tentunya ini menjadi dibalik aja sebenarnya ya. Tunggu, ini kok dia agak beda. Oke ya, dia menyelesaikannya dengan asumsikan FU sama dengan PAU. Orang disuruh cari fungsi inverse ya, gitu. Ini jadi kalau mencari fungsi inverse daripada ini ya, ini fx ini dia menjadi domain ya. Ini kan daerah hasil, domainnya adalah x-nya. Jadi kalau untuk mencari ini ya fungsi inverse-nya ya kita balik, kita keluarkan ini x-nya. Jadi di sini x-nya adalah ya sama dengan fx. Nah, ini ya fx min b gitu ya per a ya, ini kan ya, jadi dibalik
Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi inverse ya. Ya, ini sama dengan fungsi inverse. Sama dengan fungsi inverse. Jadi fungsi inverse-nya ini menjadi domain. Ya, domainnya. Oke ya. Mengenai komposisi ini tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas ya. Jadi kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita mencari fungsi inverse ya. Jadi kita lihat yang contoh-contohnya saja supaya lebih ini ya. Lebih jelas gitu ya. Jadi untuk mendapatkan inverse daripada fungsi satu-satu ya, selesaikan persamaan Y sama dengan fx ya. Untuk x ya. Untuk x dalam batas Y didapatkan x sama dengan gy ya. Oke ya. Oke ya. Nah, ini untuk menggambarkan, untuk mengilustrasikannya ya. Oke. Ini misalnya ya. Jadi di sini kita disuruh mencari inverse daripada f jika f-nya itu adalah fx sama dengan x min 1 kuadrat ya. Ya, jadi gini ya. Y sama dengan x min 1 kuadrat untuk x yang lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi kita keluarkan nilai x-nya ini. X ini berapa y ya. Jadi x min 1 ya, jadi sini adalah akar y ya. Jadi nilai x-nya itu adalah akar y plus 1. Nah, x-nya ini dia sebagai fungsi inverse seperti yang tadi saya katakan di slide sebelumnya. Ya. Ini menjadi fungsi inverse. Ya. Nah, y-nya ini menjadi x, menjadi domain. Ya. Jadi bentuk fungsi inverse-nya adalah seperti ini. Gampang sebenarnya, tidak susah ya. Tapi kalau persamaannya agak repot ya, kadang kita agak sulit juga untuk membentuk inverse-nya ya. Oke ya, coba next grafik ya. Grafik dalam koordinat rektanguler ya. Ini coba kita lihat, ini sudah slide ke berapa ya? Slide ke 21 dari 32. Oh, sedikit lagi ya. Masih ya kira-kira 11 slide lagi ya. Jadi coba kita lanjutkan ya. Jadi sistem koordinat rektanguler itu memberikan suatu cara sehingga kita bisa menggambarkan persamaan grafik di dalam dua variabel ya, dari variabel x dan y ya. Jadi nanti dia bisa ada suatu yang dinamakan dengan x-intercept ya. Jadi kalau x-intercept ini adalah titik-titik yang berpotongan terhadap sumbu x ya. Nah, ini x-intercept nih. Ini x-intercept. Kalau dia berpotongan terhadap sumbu y, namanya y-intercept ya. Ini. Ya, oke, next ya. Ya, intercept dan graph ya. Dan graph. Carilah x perpotongan ya. Carilah perpotongan x dan y pada grafik ini y2x plus 3 y2x plus 3 ya. Gimana caranya ya? Ya tinggal masukkan saja, misalnya untuk y sama dengan 0 maka kita akan mempunyai ini ya. Karena kalau dia memotong di sumbu x berarti y nya 0 ya. 0 diganti hingga x nya adalah min 3/2. Jadi dia memotong di sumbu x itu di min 3/2 x interceptnya ini. Kalau x sama dengan 0 maka y nya adalah 3 ya. Karena ini bentuknya persamaan linier, jadi dia bentuk garis lurus ya. Bentuknya garis lurus. Nah, jadi kalau kita buat titik-titiknya, kalau x sama dengan 0 maka y nya 3.
Kalau X-nya sama dengan setengah, maka dia 4. Jadi kalau dia linear, cukup kita punya 2 titik, sudah langsung digaris saja. Nah, jadi sebenarnya ini sudah membentuk 2 titik ya. Ini kan ketika Y0, maka X-nya min 3/2. Jadi dia melalui titik X-nya adalah min 3/2 dan Y-nya 0,0. Mana gitu ya, itu mana ini titik pertama ya, min 3/2. Nah ini ada di sini ya. Lalu titik yang kedua adalah X-nya 0, Y-nya 3 ya. X-nya 0 dan Y-nya adalah 3 yang 0, yaitu ada di sini nih. Nah, dia sudah membentuk 2 titik, jadi kita tinggal tarik garis saja. Nah, ini adalah grafik daripada persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Oke, langsung lagi ya. Menentukan perpotongan grafik X sama dengan 3 ya. Jadi kalau grafik X sama dengan 3, dia sudah tidak lagi melihat sumbu nilai Y-nya berapa. Berapapun nilai Y, X-nya tetap 3 ya. Dan bentuknya seperti ini ya. Berapapun nilai Y, X-nya itu 3 terus ya. Nah ini vertikal ya. Kalau Y sama dengan 3, dia begini ya. Ini kan Y sama dengan 3 nih ya. Kalau ini adalah X sama dengan 3 ya. Kalau Y sama dengan 3, dia di sini datar. Nah ini adalah Y sama dengan 3 ya. Jadi Y sama dengan 3 itu berapapun nilai X ya, Y nya 3. Kalau ini berapapun nilai Y, X nya adalah 3 ya. Ada, saya minum dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Grafik fungsi ya. Jadi kita disuruh membuat grafik dari fungsi ini ya. Dimana fx ini dia nilainya akan sama dengan x untuk x yang berada di antara 0 dan 3 ya. Tapi 3 tidak termasuk ya. Ya. Dan dia nilainya akan sama dengan X min 1 jika X-nya antara 3 dan 5. Dia nilainya akan mempunyai nilai 4 jika X-nya itu antara 5 dan 7. Ya. Ini gimana? Ya. Jadi, buatnya untuk X-nya antara 0 dan 3. Ya, misalnya di sini ya. Nah, di sini ya. Kita ini udah jadi nanti agak bingung. Antara 0 dan 3, jadi katakan di sini 3 karena ini X ya. Jadi kalau 0 di sini ya, kalau dia linear ini karena pangkatnya 1, jadi kalau X nya 0 maka Y nya juga 0. Kalau X nya 3 maka Y nya juga 3, katakan 3 di sini. Ini sama 3, maka ini ya ini ya, titiknya di sini. Jadi sudah ada 2 titik, jadi kita bisa garis ya. Bisa garis di antara ini dan ini. Nah sekarang karena di sini lebih kecil sama dengan, berarti 0 itu termasuk. Jadi di sini kita buat
lingkarannya itu padat gitu ya. Nah, ini X lebih kecil 3, jadi tapi 3 tidak termasuk, jadi lingkarannya itu tidak padat, bolong gitu ya. Nah, ini garisnya lurus ya, ini bisa. Nah, ini adalah fx sama dengan x untuk x antara 0 dan 3. Nah, seperti ini. Ini kan tidak penuh ya. Jadi, tidak penuh ini menunjukkan bahwa x lebih kecil 3. Kalau penuh di sini, ini menunjukkan bahwa x lebih besar sama dengan 0. Sekarang kalau untuk x itu antara 3 dan 5. 3, katakan 5 itu di sini. Dia mempunyai nilai x min 1, berarti ini linear juga. Jadi kalau linear kita cukup mempunyai 2 titik, kita bisa garis. Kalau x-nya sama dengan 3, 3 min 1, itu adalah 2. Berarti kalau sini 3, berarti ada di sini. Ini sama dengan berarti padat. Ya. Titiknya padat. Ya. Iya, padat. Ya. Katakan ini 2 di sini. Ya. Ini nilainya 2. Karena 3 kurang 1, 2. Kalau 5 kurang 1 adalah 4, berarti di atasnya. Nah, sinilah. Nah, ini karena lebih kecil sama dengan berarti ada 3 ya. Jadi kita tinggal garis karena dia linear. Linear jadi berbentuk garis lurus. Nah, untuk x antara 5 dan 7 lebih daripada 5 sampai dengan 7. Ya. Itu nilainya 4. Ini kan 4 berarti lurus kan. Ya. Jadi ini enggak penuh ya, bolong, cuman karena dia ketutup ini sama ini dia jadi penuh. Nah, ini karena lebih kecil sama dengan ya berarti ini titiknya adalah penuh. Nah, oke, nah, bentuknya seperti ini. Nah, ya mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi ini penting juga ya untuk nanti ke depannya di materi-materi selanjutnya. Oke, next ya, simetri ya, simetri ya. Jadi suatu grafik simetri terhadap sumbu y ya, dia dikatakan simetri terhadap sumbu y seperti ini misalnya. Ini adalah simetri terhadap sumbu y ya. Jadi kalau dibelah di tengahnya di sumbu y, jadi dia kalau simetri terhadap sumbu y, maka dia akan mempunyai nilai-nilai, misalnya di sini adalah min AB ya, berada pada grafik ketika A sama dengan B ya. Jadi di sini Y-nya ya B, di sini kan Y-nya B ya, sini B. Maka kalau dia di sini A, maka dia ini adalah min A ya. Karena dia simetri terhadap sumbu Y ya. Ini simetri terhadap sumbu Y, dia sama nilainya. Nah, ini enggak gambarnya enggak bagus, enggak ini ya, enggak simetri. Katakan aja ini simetri ya. Jadi kalau sini ya, sini B ya, dia akan punya nilai sini A dan sininya adalah min A. Sini A, ininya adalah min A ya. Dia punya titik, kalau di sini titiknya adalah min AB, maka yang sebelah satunya titiknya adalah AB ya. Itu berarti dia simetri ya. Oke ya. Lanjut ya. Nah, ini kira ya. Kalau grafik dikatakan simetri terhadap sumbu X ya, misalnya begini ya.
dia mempunyai titik X min Y dan XY. Ya, katakan saja misalnya ya gini nih. Ya, saya buat. Ya, gitu ya. Jadi kalau sini titiknya itu ini adalah titik X gitu ya. Nah, maka di sini ada nilai sini min Y dan sininya adalah Y. Ya. Jadi dua titik di sini, ini titik XY, ini titik X min Y ya. Titik XY dan X min Y. Ya, jadi simetri terhadap sumbu X ya. Oke. Gimana ya? Lalu simetri terhadap titik 0 ya. Simetri terhadap titik 0, titik origin ya. Jadi begini kalau originnya. Nah, ini ya, sini 0 katakan. Jadi kalau sini dia misalnya ya. Misalnya itu titiknya itu katakan sini 5 2 gitu ya. Maka dia simetri terhadap titik 0, maka dia ini. Ya, oke. Nah, ini jaraknya sama nih. Sehingga dia akan mempunyai titik simetrinya di sini berapa nilainya? Min 5. Sini min 2. Gitu ya. Jadi tadinya titiknya XY, dia min X min Y ya. Nah, tadinya sini 52 ya, ini kan titiknya 52 kan ya. Nah, 52 dia di sini menjadi min 5 min 2 titik yang ini ya. Oke. Nah, min 2 ya. Titik yang ini min 52 min 5 min 2 ini 52. Oke ya, jadi paham ya. Ya, untuk slide selanjutnya. Baik, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh 3. Di sini diminta untuk membuat grafik ya dengan intercept dan simetri ya. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan X sama dengan 1 min X pangkat 4 ya. Untuk simetri kira-kira di X-aksis ya, sumbu X, sumbu Y, dan 0 ya. Disuruh diuji nih, dites ya, dites simetri di sumbu X, sumbu Y, dan titik 0 ya. Nah, lalu disuruh cari perpotongannya dan buat grafiknya ya. Jadi tadi kita pelajari kalau dia seandainya dia itu persamaannya persamaan kuadrat ya, maka bentuknya parabola ya. Kalau persamaannya misalnya parabola terbuka, ini adalah contoh daripada dia simetri terhadap sumbu Y ya. Kalau simetri terhadap sumbu X, kalau dia bentuknya parabola begini, misalnya begini. Nah, ini simetri terhadap sumbu X gitu ya. Kalau simetri terhadap titik 0, kalau misalnya titiknya itu misalnya di sini ya, maka terhadap origin terhadap titik 0, maka
simetrinya ada di ini ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi 51 ya, 51 gitu ya. Nah, berarti titik di sini adalah min 5 min 1 gitu ya. Min 5 min 1. Jadi ini 151 5, ya ini menyatakan titik daripada yang ini terhadap suhu 0 ya, dia menjadi min 5 dan min 1 ya. Jadi kalau di sini AB dia jadi min A min B gitu ya. Nah, kalau di sini ya, kalau dia titiknya ini adalah AB ya, misalnya sini A, ini B ya. Nah, ini titiknya AB, katakan AB ya. Maka dia simetri terhadap sumbu X, dia akan ada di sini, yaitu A min B. A titiknya itu berubah menjadi A min B ya. Berarti dia simetri terhadap sumbu X ya. Kalau di sini ini misalnya titik AB ya, AB. Kalau dia simetri terhadap sumbu Y, maka dia di titiknya di sini adalah min A B ya, ya gitu ya, oke ya. Jadi AB ya, min A min B nya simetri terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita disuruh mengetes ya. Y sama dengan 1 min X min 4. Apakah simetri terhadap sumbu X, sumbu Y, atau titik 0? Jadi kalau simetri terhadap sumbu Y, itu AB akan sama dengan min AB ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Kalau X-nya 1 ya, katakan X-nya 1 ya. X-nya 1 gitu ya, untuk persamaan ini ya. X-nya 1, maka Y-nya berapa? 0 ya kan. 1 4 ya 0, jadi Y-nya adalah 0 ya. Nah, sekarang kalau persamaan ini simetri terhadap sumbu Y ya dengan 1,0, maka kalau kita berikan nilai, ini kan AB menjadi min AB min 1,0, maka dia harus ekivalen, harusnya ya kan. Nah, sekarang kita masukkan X nya itu min 1 pangkat 4 min 1 pangkat 4, karena ini pangkatnya genap ya. Kalau pangkatnya 2 pangkatnya genap, misalnya pangkat 2 min 1 kuadrat min 1 ya kan. Kalau X pangkat 4, X nya min 1 ya 1 juga, 1 dikurang 1 adalah 0 juga. Jadi betul ya, terpenuhi gitu ya. Jadi 1,0 terpenuhi, min 1,0 terpenuhi. Berarti persamaan garis ini adalah simetri terhadap sumbu Y ya. Oke, simetri terhadap sumbu Y. Oke, simetri terhadap sumbu Y. Apakah simetri terhadap sumbu X? Kita cek lagi ya. Tadi ini kan 1,0 terpenuhi ini ya. Kalau dia 1,0 ya, ya kan, kalau X nya 1 maka Y nya 0. Maka kalau dia simetri terhadap sumbu Y, sumbu X ya, ini simetri terhadap sumbu Y, ini simetri terhadap sumbu X, ini simetri terhadap origin
original gitu ya. Sekarang kita mau cek terhadap sumbu X apakah dia simetri. Jadi kalau 1 0 ya terpenuhi kan, dia harus terpenuhi ini 1 0, jadi 1 min 0, 1 0 juga ya, karena 0 min ya tetap aja 1 0 juga. 1 min 0 ya 0 gitu ya. Jadi ini nggak bisa ini begini. Coba kalau kita ambil contoh yang lain ya, karena ini 0 ya. Coba kalau misalnya ini bukan, kita salah ngambil contoh ini, jangan yang ini. Misalnya X nya itu sama dengan 2. X nya sama dengan 2 berarti 2 pangkat 4. 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 1 dikurang 16, 1 dikurang 16 adalah min 15 ya. Iya. Nah, jadi kalau 2 min 15, kalau dia simetri terhadap sumbu X, maka akan berlaku lawannya kan. Nah, jadi kalau si min B, B, jadi minusnya berarti ya, terpenuhi nggak ini 2,15 terpenuhi nggak ya. Kita masukkan di sini 2 pangkat 2 4, 4 kali 4 16, 1 kurang 16, 1 kurang 16 min ya, harusnya min tapi di sini plus, berarti tidak ya. Jadi kan kalau 2 ternyata min hasilnya ya, berarti tidak terpenuhi, berarti ini tidak. Jadi dia bukan simetri terhadap sumbu X. Sekarang nah ini kan ya, ini kalau dia 51 dia jadi min 5 min 1. Sekarang ini kalau 2 min 15, harusnya kalau dia simetri terhadap sumbu X, maka dia akan berlaku mempunyai nilai min 2 15 ya, karena simetri terhadap sumbu 0 seperti ini gitu ya. Nah, ternyata kalau kita masukkan X nya itu min 2 kemari ya, kita cuma ini min 2 kali min 2 4, 4 kali 4 16, 1 kurang 16 min 15, min 15 bukan plus 15, berarti tidak ya, jadi dia hanya simetri terhadap sumbu Y begitu ya. Ya, coba kita lihat di sini ya, ini ya, jadi dia simetri terhadap sumbu Y ya. Nah, kalau mau lihat gambarnya kayak gimana ya, kita cek, kita masukkan untuk Y sama dengan 0, maka X nya itu bernilai antara 1 dan min 1 gitu ya. Ya, next. Ini sebuah grafik, dia simetri terhadap Y sama dengan X, terhadap simetri dikira-kira Y sama dengan X, maka B A dia menjadi AB ya. Jadi kalau misalnya simetri terhadap sumbu Y sama dengan X itu gini ya, gambarnya mana sini lah ya, yang agak luas. Jadi Y sama dengan X itu begini ya, ini adalah Y sama dengan X ini, Y garis Y sama dengan X ya. Jadi kalau titiknya itu katakan di sini ya, di sini katakan itu adalah titik 5 ya, 1 ya, simetri terhadap sumbu
Y sama dengan X, dia akan menjadi 15. Ya, 15. Ya. Kan tadi BA menjadi AB. Ini 51. Ini kan kalau ditulis koordinat adalah 51 kan. Nah, yang ini titiknya adalah tadi 1, 5 gitu ya. Jadi seperti ini, BA menjadi AB, berarti dia terpenuhi ini, maka dia simetri terhadap sumbu Y sama dengan X ya. Nah, sekarang sudah tunjukkan apakah persamaan ini simetri terhadap sumbu simetri terhadap garis Y sama dengan X ya. Ya, kita ambil aja satu titik ya. Lalu kita ambil titik yang lainnya apakah sama. Misalnya kalau X-nya 1 ya, maka Y-nya berapa? X-nya 1 kuadrat min 1. Jadi Y-nya adalah 0 kan? Ya. Jadi 1,0 titiknya. Ya. Kalau dia simetri terhadap Y sama dengan X, maka dia harus terpenuhi ini, BA sama dengan AB. Nah, sekarang harus terpenuhi ini 0,1. Terpenuhi enggak di dalam persamaan itu? Kita cek. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, sama enggak dengan 1 hasilnya? Sama ya. Berarti dia adalah simetri terhadap Y sama dengan X. Gitu ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan paham ya. Next lagi, dikit lagi ya. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang sering dipergunakan, ya, ada 6 ya. Untuk translasi dan refleksi. Ya. Nah, ini fungsi linier ya. Ini namanya fungsi linier, Y sama dengan X ya. Y sama dengan Fx sama dengan X ya. Linier nih. Fungsi parabol ya, pangkat 2 Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini pangkat 3 bentuknya begini. Y sama dengan X pangkat 3 bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau ini kan pangkat 2. Kalau pangkat setengah atau akar itu begini. Begini. Kalau absolut dia begini. Kenapa begini? Karena dia nilainya selalu positif ya. Jadi kalau X-nya lebih besar daripada 0, maka nilainya akan sama dengan X. Kalau X-nya min, maka dia positif juga ya. Gimana ya? Nah, kalau 1 per X begini, atau X pangkat min 1 ya, pangkat min 1. Kalau ini kan X pangkat 1. Nah, ini sama saja X pangkat min 1 ya, underscore X nya eksponensial ya. Next ya, paham ya? Oke. Ini adalah tipe dasar transformasi ya. Jadi kalau ada suatu fungsi Fx plus C, maka ini berarti fungsi Fx ini digeser ke fungsi Fx ini digeser ke arah kanan. Tunggu sebentar. Oh, ke atas ya. Fx-nya digeser ke arah ke atas. Jadi ini sama saja Y min C. Min C sama dengan Fx gitu kan. Sama dengan Fx. Fx-nya agak susah nulisnya, jadi mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus ya. Y min C Fx, berarti Y-nya ini digeser ke arah atas ya. Jadi kalau Fx-nya itu ya,
Kalau fx-nya itu misalnya berupa garis lurus, linear misalnya. Ya, misalnya gini, ya. Katakan ini adalah fx, ya. Ini adalah fungsi fx, ya, kita nggak lihat fungsinya kayak gimana, pokoknya ini linear fungsinya. Nah, kalau dia dinaikkan, ya, jajah berarti kan, dinaikkan setinggi C, ya, tadinya 0 menjadi C, begitu ya. Nah, ini persamaan garis yang baru, dia adalah menjadi fx plus C, ya, plus C. Nah, ini kan Y nih, ya. Nah, di sini Y-nya dikurang C, Y kurang C berarti Y sama dengan fx plus C. Ya. Jadi naik ke atas, ya, naik ke atas. Begitu sebaliknya kalau diturunkan ke bawah, turunkan ke bawah in C, ya, in C. Jadi persamaan ini menjadi fx yang tadinya sini min jadi plus, ya, Y plus C sama dengan fx, C nya pindah ke sini menjadi min. Ini Y, nah, yang dia turun ke bawah. Jadi kalau dia turun ke bawah berarti Y nya plus C. Kalau dinaikkan ke atas Y min C, berlawanan, ya, Y min C. Itu kalau dinaikkan ke atas atau turun ke atas berarti yang main adalah Y nya, ya, seperti ini, ya. Nah, ini Y min C diturunkan. Nah, sekarang kalau yang digeser itu adalah X nya, ini kan yang digeser terhadap sumbu Y, ya, sepanjang sumbu Y. Kalau digeser terhadap sumbu X, ya, geser kanan kiri berarti kan. Jadi kalau misalnya ini, ya, saya buat lagi, ya, saya buat lagi, ya. Misalnya ini adalah, anggap aja lurus, ya, ini adalah fx nya, gitu ya. Nah, kalau ini kan sama Y, ya, Y sama dengan fx. Kalau kita geser ke kiri, ya, sejauh C, ya, berarti ini adalah titik min C, ya, ya, sejauh C, maka persamaan garis ini menjadi apa? Y fx, x nya yang berubah, x karena dia digeser ke kiri, ya, maka ditambah C, ya, x nya, x plus C, ya, gesernya ke kiri. Begitu juga kalau misalnya gesernya ke kanan, gitu ya. Nah, ke kanan sana, ini kan geser ke kiri, ya. Kalau geser ke kanan berarti X min C. Nah, ini dia, ya, X min C. Jadi persamaannya menjadi di sini. Kalau dia aslinya seperti ini, ya. Nah, kalau dikali, ya, oke, ya, ini kiri. Nah, kalau dikalikan dengan minus, ya, dia sama saja direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, misalnya ini garisnya gini, jadi dikalikan minus, ya, dia jadi begini, ya. Nah, kalau ini persamaannya begini, ya, dia begini. Ini adalah min F. Nah, ini juga min F. Nah, min F. Nah, kalau min X, ya, berarti yang tadinya begini, ini kan ke tunggu,
tunggu ya, Y-nya jadi min Y. Oh ya, jadi kalau dia min X berarti dia refleksi terhadap sumbu Y. Kalau ini kan refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, jadi beginilah saya buat ya. Nah, gini ya. Nah, lebih jelas lagi. Kalau refleksi terhadap sumbu X, nah, begini. Jadi, oke, titik ini sama dengan sini. Refleksi terhadap sumbu Y kebetulan sama, ini juga. Ya. Karena titik ini direfleksikan ke sini. Nah, kebetulan karena ini persamaan. Nah, garis lurus ya sama. Ya. Ini refleksi ya. Oke ya. Lalu kalau dikalikan dengan C itu sama saja di stretch ya. Kalau C lebih besar daripada 1, jadi fungsi tersebut sama saja di stretch, ditarik gitu ya. Kalau C nya lebih kecil dari 1, maka dia di shrink ya, dipadatkan. Kita lihat contoh pada slide berikutnya ya. Jadi misalnya ini ya, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ya. Dia digeser ke si, oh aslinya yang mana? Aslinya yang ini ya. Nah, dia digeser ke sini. Ya, digeser sini digeser ke kanan sejauh 1 langkah. Nah, ini kan bergeser terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah X-nya. Ya, karena bergeser ke kanan, maka X min 1 pangkat 3. Ya. Kalau bergeser di sini, misalnya katakan min 4, begitu ya, digeser ke kiri. Digeser kiri sejauh 4 langkah, berarti kan dia gambarnya kira-kira begini. Ya. Nah, persamaannya menjadi Y sama dengan X apa? Plus 4, karena dia digeser. Bisa gitu ya. Plus, ini kalau geser kiri, X-nya ditambah. Lalu kalau misalnya ini, aslinya yang ini, kita turunkan ke bawah. Ini kan tadi ke sini, ya. Kiri. Sekarang kalau diturunkan ke bawah, misalnya sepanjang, panjang ini, di titik 10 langkah ke bawah. 10 langkah ke bawah minus. Kan jadi grafiknya kira-kira gini kan. Fungsinya gimana? Fungsinya berarti Y, karena ini turun ke bawah berarti Y ditambah, karena 10 langkah berarti Y ditambah 10 sama dengan X pangkat 3 gitu ya, karena turun ke bawah. Kalau naik ke atas dia minus, berarti Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 10. Ini yang ini ya. Saya rasa cukup ya. Sampai ketemu lagi di chapter 2. Bye.